Kesorotan perihal korupsi lainnya, Saudara, Mahkamah Agung tanggapi sindiran Presiden Prabowo Subianto soal vonis ringan koruptor. Juru bicara MA bilang, pernyataan Presiden adalah penegasan, bukan intervensi. Juru bicara Mahkamah Agung, Yanto, menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo terkait koruptor yang merugikan negara hingga triliunan rupiah harus divonis 50 tahun pidana penjara adalah bentuk penegasan dari seorang presiden. Terkait vonis Harvey Muiz, Yanto bilang putusan hakim belum ingkrah karena jaksa penuntut umum mengajukan banding. Ya, dari Mahkamah Agung kalau statement beliau selaku presiden itu menganggap itu bukan intervensi. Kan itu penegasan ya, lebih daripada penegasan. Kalau seperti itu. Jadi kita memaknainya beliau itu statementnya adalah penegasan. Kalau sudah nyata-nyata terbukti, ya, artinya alat buktinya itu terpenuhi bahwa dia korupsi, dan korupsinya adalah ratusan triliun, beliau mengendaki hukuman yang berat sampai 50 tahun tadi. Cuman perlu dipahami bahwa putusan yang menjadi pro kontra tersebut sekarang dinyatakan dimintakan banding oleh jaksa penuntut umum sebagaimana ketentuan pasal 67 KUHP. Presiden Prabowo Subianto menyentil hakim yang menjatuhi vonis ringan koruptor. Prabowo bilang koruptor yang merugikan negara ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, bilang pihaknya kini tengah menyusun memori banding atas vonis Harvey Muiz. Harli juga membantah bukti penuntutan Harvey lemah. Kapus Penkum Kejagung bilang jaksa penuntut umum sedang menyiapkan dalil-dalil dalam memori banding, meski salinan putusan pengadilan belum diterima. Soal tuntutan jaksa yang dianggap lemah, Harli bilang bukti yang diajukan sudah linear dengan tuntutan, tetapi ada subjektivitas hakim dalam memutuskan perkara. Didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Kalau Anda mengikuti bagaimana pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh majelis hakim dalam persidangan itu, sesungguhnya apa yang sudah diajukan oleh penuntut umum terkait dengan pemenuhan alat bukti pasal 183, 184 itu sudah sangat linear, ya. Hanya saja kan bahwa pertimbangannya menyatakan tuntutan itu terlalu tinggi, jadi ada subjektivitas di situ, ya. Kalau dari sisi substansi nggak ada masalah. Baik. Kasus korupsi timah belakangan ini menjadi sorotan karena menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah, termasuk kerusakan lingkungan. Angka ini menempatkan kasus timah menjadi kasus korupsi dengan kerugian negara terbesar di Indonesia. Dengan nilai kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah, vonis tertinggi hanya diberikan kepada Mokhtar Riza Pahlevi selaku Direktur Utama PT Timah dengan vonis 8 tahun penjara. Sementara untuk kasus korupsi Duta Palma Group yang merugikan negara sebesar 78 triliun rupiah, terdakwa Surya Darmadi mendapat vonis yang sempat buron, divonis 16 tahun penjara. Sebelumnya Surya Darmadi juga pernah ajukan peninjauan kembali, namun hasilnya ditolak oleh Mahkamah Agung. Dan yang ketiga adalah kasus korupsi proyek BTS 4G yang meraup kerugian negara sebesar
maksud kami 8 miliar rupiah, turut melibatkan ex Menkominfo Joni G. Plate. Ia akhirnya divonis 15 tahun penjara.